Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber. Hari ini kita akan membahas masih dunia perpisotan dari kita Tony Pisot Bandung Ranca Ekek. Apa yang kita bahas hari ini? Untuk rekan-rekan yang ada keluhannya klakson nggak nyala ya. Klakson nggak nyala untuk tipe 206, 307, terus untuk partner, untuk 807, semua jalurnya sama. Oke. Saya akan memberitahu apa yang menjadi penyebabnya. Sering yang menjadi penyebabnya itu dari switcom 2000 disebutnya, atau switch lampu ya. Di situ biasanya ada kabel koaksi, itu dia titik termahalnya dia. Titik termahalnya di switcom 2000, lari lagi ke box sikring BM34. Nah, untuk menentukannya apakah dia switcom 2000, apakah dia BM34, apakah dia klaksonnya sendiri, kita belum tahu. Oke, kita bahas. Jangan buru-buru ganti switcom 2000, ganti BM34, ganti klakson. Cek dulu secara runut. Itu pesannya. Oke, kita lanjut ke unitnya. Sebagai unit peraga, kita akan tampilkan di Pisio 206 ya, sama dengan unit yang saya sebutkan tadi. Oke, seperti ini. Untuk klakson tipe 206 2002 ke atas yang udah multiplex disebutnya, posisinya ada di tengah. Ini ada tanda klaksonnya, kita pencet aja. Nah, dia nggak nyala, klaksonnya nggak nyala ya. Oke, harusnya dia bunyi tot kenceng gitu ya. Nah, untuk itu kita tetap harus berpanduan kepada PPS ya, Pisot Planet System, alat satu-satu yang kita gunakan untuk bisa membaca parameter aktuator dari klakson ataupun komponen yang lainnya gitu. Oke, kita masuk. Ini PPI-nya udah saya colokin ya. Nah, udah saya colokin. Nah, saya masuk dulu ke menunya. Ini masih 307 ya. Oke, kita balik dulu. Kita pilih menu 206. Bentar. Nah, kita balik F1. Nah, kita pilih menu 206. Pilih karena dia multiplex, maka kita pilih yang max. Masuk ke Pisot Planet 2000. Oke, kita masukin nomor dam itu, nomor konstruksi dam itu yang mana sih? Ini dia. Tolong kamera. Ada di pilar pintu ya, di samping supir. Nah, yang ini. Ambil 4 angka dari depan, 9291. Oke, masuk sini. 9291. Oke. Untuk prosesnya menunggu ya. Nah, kita masuk ke sini. Untuk klakson, rekan-rekan yang belum tahu, kita masuknya ke menu BSI. Yang mana sih BSI itu? BSI nih yang udah pernah kita bahas dari channel-channel sebelumnya. Ini BSI, ada kotak sikring gede di sini namanya BSI. Nah, ini semua yang mengontrolnya gitu. Oke, kita masuk ke laptop lagi. Dari laptop kita pilih menu konfigurasi. Masuk ke tes ECU. Untuk klakson itu dia ada di informasi ke pengemudi atau komunikasi ya. Masuk ke sini. Di sini ada namanya modul COM 2000. Masuk ke sini. Kita enter. Nah, untuk kita mengetahui berfungsi apa enggaknya COM 2000-nya, kita masuk ke COM 2000, masuk ke menu pengukuran parameter. Nah, kita masuk ke menu kontrol klakson. Oke, nah ini kan tidak aktif ya.
Kita pencet, kalau kita pencet, dia harus aktif. Nah, dia berubah jadi aktif. Seandainya dia dipencet tidak aktif, oke, kita pasti nyalahinnya COM 2000 gitu. Karena dia aktif, jangan pernah mau ganti COM 2000. Nah, untuk mau tahu lagi, sekarang ada namanya di sini menunya. Tadi kan parameter untuk mengetahui COM 2000-nya rusak apa enggak. Nah, di sini ada namanya nanti menunya, masuk ke BSI kita. Untuk mengetahui nih, dari BSI, yang tadi kan yang menu COM 2000 itu, dari COM 2000 ke BSI, nggak ada masalah COM 2000-nya. Kita masuk ke menu BSI untuk mengetahui apakah BM34-nya rusak atau enggak. Tuh, begitu. Masuk ke menu, kalau udah dari BSI ke BM34, masuknya ke aktuator. Menu aktuator, kita masuk ke penerangan dan sinyal. Kenapa ke penerangan dan sinyal? Karena klakson itu fungsinya untuk sinyal ya, untuk memberitahukan orang lain gitu. Oke, kita pilih menu klakson. Nah, harusnya saya tekan enter, dia harusnya aktif bunyi tet gitu. Ini nggak bunyi ya, tet, harusnya kayak gitu dia, tapi ini nggak bunyi. Oke, kita cek ke depan. Tolong ambilin tes pen, Sen. Ya, tes pen ada di sini. Oh, udah ada di sini ya. Oke. Untuk rekan-rekan yang belum tahu sikring klakson itu nomor berapa, perlu saya kasih tahu. Sebelumnya saya tes dulu, tes pennya berfungsi. Oke, berfungsi normal ya, normal. Nah, untuk sikring klakson, dia ada di badan BM34 ini atau box sikring ini ada angkanya. Untuk sikring klakson itu ada di nomor 13 yang ini. Nah, tapi ini adalah standby kontak dari kunci kontak. Standby dari kunci kontak, belum dia mengaktifkan klakson gitu. Jangan senang dulu. Nah, untuk dia kita mau tahu dari sana, dari BSI sampai ke sini, kita perlu lepas ini. Nggak dilepas juga nggak apa-apa, tinggal tancap aja ya. Coba Sen di ini masih belum ya. Oke, coba Sen di aktuator Sen. Nah, ini berarti si BM34 tidak rusak ya. Coba lagi Sen. Kali lagi untuk memastikan ini BM34 tidak masalah. Karena dari BM34 dia kedengaran bunyi klik, udah gitu ada arus di keluarnya sesudah sikring, nanti dia masuk ke relay, di dalam relaynya dia keluar di pin 15 di badannya soket yang hijau ini nih, ada angkanya 1 2 3 4 5 6 7 8, balik lagi ke 9 ke sini, 9 10 11 12 13 di pin 15 dia gitu. Nah, kalau di sini nggak keluar arus, box sikring ini dipastikan rusak gitu. Box sikring ini saya pastikan rusak. Nah, untuk mengetes klaksonnya sendiri gampang aja, karena kita udah tahu ya, kabel untuk sikring, kabel untuk klakson itu keluarannya dari pin 15. tinggal kita coba aja pakai kabel ini, beban disebutnya, langsung ke klakson, kita tes aja. Langsungnya bunyi nggak? Langsung ke akin aja nggak apa-apa. Nah, kaget biasanya kameranya tuh. Nah, itu bunyi. Nah, untuk rekan-rekan yang belum tahu urutan pengecekan klakson, saya kasih tahu biar nggak salah ganti gitu. Pengetahuan yang saya berikan itu untuk memudahkan rekan-rekan dalam bekerja. Biar nggak salah juga ganti, dan konsumen juga lebih respect, lebih paham
urutan pekerjaan mobilnya, dan kita juga sebagai montir merasa puas gitu. Puas akan pekerjaan kita sendiri, merasa pekerjaan kita sudah runut. Apapun yang kita kerjakan dengan SOP, saya yakin akan selesai dengan mudah dan jelas gitu. Untuk pengetahuan yang lainnya, mungkin Pak Sandy, di sini saya berdua ya. Berdua sama Pak Sandy ini di sini. Ini rekan saya di bengkel, kita baru berdua. Ini dia nih. Nah, orangnya gondrong nih, Pak. Dia nih yang bontang-banting, saya mah cuman ngelurusin aja, ngarahin gitu. Apanya pekerjaannya yang kurang, Sandy yang eksekutornya, saya yang untuk meluruskannya. Oke, setelah semua rangkaian terpasang, harusnya dia aktivasinya seperti ini. Boleh masuk ke sini. Setelah semua rangkaian dipastikan benar, kita masuk ke menu BSI ya. Dari BSI masuknya ke sinyal. Nah, untuk mengetahuinya kita masuk ke klakson. Pasti menu aktuator ya. Di sininya ke aktuator, baru cari menu klakson, tekan aja, enter. Bunyi dia, klaksonnya bunyi. Pekerjaan kita selesai sampai di situ. Untuk rekan-rekan yang belum jelas, boleh ditulis di komentar. Apa yang menjadi keluhannya boleh ditanyakan. Untuk link bengkel kita simpan di deskripsi. Keterangan lebih lanjut bisa lewat WA atau datang langsung ke bengkel kita. Posisi kita di Ranca Ekek, Bandung. Salam dari saya. Jangan lupa juga ya, untuk penonton yang lainnya, di subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan like, komen, dan share. Salam dari saya, Bengkel Tony Pishot Bandung. Cayo.